Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aurelia Rahmarania dengan NIM akhir 172 dari kelas E kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 2 yaitu formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Soal pertama yaitu parameter evaluasi fisik utama pada sediaan tablet dan sirup suspensi. A. Evaluasi fisik sediaan tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, dengan atau tanpa bahan tambahan dicetak dalam bentuk tertentu. Untuk parameter ujinya, yang pertama ada organoleptik. Tujuan dan atau fungsinya yaitu menilai tampilan fisik, warna, bentuk, bau, rasa, permukaan, dan cacat visual. Metode atau prinsip ujinya, observasi langsung terhadap sampel. Untuk kriteria penerimaannya, sesuai dengan Farmakope Indonesia, yaitu harus seragam, bebas dari cacat, retak, atau bintik. Kedua, yaitu keseragaman bobot. Untuk fungsinya, yaitu memastikan setiap tablet mengandung jumlah bahan obat yang hampir sama. Untuk prinsip ujinya yaitu ditimbang 20 tablet, dihitung rata-rata dan penyimpangan. Untuk kriteria penerimaannya yaitu bobot kurang dari 80 mg sama dengan 10%. Bobot 80 sampai 250 mg sama dengan 7,5%. Bobot dengan lebih dari 250 mg sama dengan 5%. Yang ketiga, ada kekerasan tablet, hardness test. Fungsi uji tersebut yaitu menilai ketahanan tablet terhadap tekanan mekanik selama pengemasan dan pengiriman. Untuk prinsip ujinya yaitu diuji menggunakan hardness tester. Kriteria penerimaannya yaitu umum 4-10 kgf tergantung jenis tablet. 4. Kerapuhan tablet. Reliability test. Tujuannya yaitu untuk mengukur daya tahan tablet terhadap gesekan dan tumpukan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan preabilator diputar kurang lebih 100 kali. Kriteria penerimaannya yaitu kehilangan bobot kurang dari 1%. Yang kelima ada waktu hancur. Tujuan ujinya yaitu untuk menilai kemampuan tablet untuk hancur menjadi partikel kecil. Metodenya yaitu menggunakan disintegration tester. Kriteria penerimaannya yaitu tablet biasa kurang dari 15 menit, tablet salut gula kurang dari 60 menit, tablet salut enterik tidak hancur di asam, hancur kurang dari 60 menit di buffer pH. Untuk yang keenam yaitu waktu larut. Tujuan ujinya yaitu untuk mengatur kecepatan dan jumlah obat yang larut dalam tablet. Untuk metode prinsip ujinya yaitu menggunakan dissolution tester. Untuk kriteria penerimaannya, lebih dari 75% obat larut dan dalam waktu tertentu sesuai monografi. Yang ketujuh, kelembaban moisture content. Tujuan ujinya yaitu menentukan kadar air yang dapat mempengaruhi stabilitas tablet. Menggunakan metode ujinya yaitu menggunakan moisture analyzer atau metode pengering. Kriteria penerimaan umumnya kurang dari 2-3% tergantung formula. B. Evaluasi fisik sediaan sirup atau suspensi. Sirup dan suspensi adalah sediaan cair oral, tetapi berbeda dalam sistem dispersinya
Sirup larutan sejati, obat larut sempurna dalam pelarut. Suspensi yaitu sistem heterogen, partikel padat tidak larut terdispersi dalam cairan. Untuk parameter ujinya, yang pertama ada organoleptik. Tujuan ujinya yaitu menilai tampilan fisik, warna, bentuk, bau, rasa, permukaan, dan cacat visual. Metode atau prinsip ujinya menggunakan observasi langsung. Kriteria penerimaannya harus seragam, bebas dari cacat, retak, atau bintik. Yang kedua, pada viskositas. Tujuan ujinya untuk menentukan kekentalan dan kestabilan fisik suspensi. Prinsip ujinya diuji dengan viskometer atau Brock-Light atau Oswald. Kriteria penerimaannya yaitu dengan konsisten antara batch tidak terlalu cair atau pekat. Yang ketiga ada pH. Memastikan kestabilan obat dan kenyamanan penggunaan oral. Menggunakan pH meter untuk prinsip ujinya. Kriteria penerimaannya harus sesuai monografi atau stabilitas optimal. Yang keempat ada volume sedimentasi untuk suspensi. Tujuan ujinya untuk menilai stabilitas fisik terhadap pengendapan partikel. Metode ujinya dihitung F sama dengan VU per VO kali 100%. Kriteria penerimaannya yaitu semakin tinggi F, semakin stabil suspensi. Yang kelima, ada redispersibilitas. Tujuan ujinya untuk menilai kemampuan endapan untuk terdispersi kembali saat dikocok. Metode ujinya diamkan lalu kocok, waktu dan usaha redispersi dicatat. Kriteria penerimaannya harus mudah terdispersi tanpa gumpal. Yang keenam ada berat jenis. Tujuan ujinya untuk menentukan kestabilan dan dosis volume. Metode ujinya dengan piknometer atau densimeter. Kriteria penerimaannya harus konsisten antara batch. Nomor 7, volume tersisa atau isi tersediaan. Tujuan ujinya untuk menjamin volume sediaan sesuai label. Metode ujinya dituang dan diukur. Kriteria penerimaan yaitu minimal 95% dari volume tertera dalam Fakmerkope Indonesia. Yang kedua, dan yang soal kedua ada fungsi prinsip kerja instrumen evaluasi mutu fisik sediaan farmasi. Evaluasi mutu fisik merupakan bagian penting dalam pengendalian quality control produk farmasi, alat-alat lab untuk mengukur parameter fisik seperti kekentalan, kerapuhan, kadar air, kelarutan, serta kepadatan serbuk. Yang pertama ada viskometer. Fungsi viskometer digunakan untuk mengukur viskositas kekentalan suatu cairan, yaitu hambatan cairan terhadap aliran. Alat ini digunakan untuk mengevaluasi sediaan air seperti suspensi, sirup, emulsi,
gel, dan krim. Tujuannya menentukan konsisten dan stabilitas kesediaan cair, menilai pengaruh bahan, dan sebagainya. Prinsip dari viskometer yaitu adalah mengukur gaya shear yang dibutuhkan untuk menggerakkan lapisan fluida pada kecepatan tertentu, atau sama dengan shear rate. Semakin besar gaya yang diperlukan, semakin kental cairan tersebut. Ada dua jenis viskometer, yaitu viskometer kapiler atau Ostwald atau Umberhold. Prinsipnya berdasarkan hukum Poiseuille, di mana yang diperlukan cairan untuk mengalir melalui pipa kapiler diukur. Viskositas dihitung dari perbandingan waktu alir antara cairan uji dan cairan standar. Viskometer rotasional atau Brock-File menggunakan spindle atau rotor yang berputar di dalam cairan. Gaya puntir atau torque yang dibutuhkan untuk memutar spindle pada kecepatan tertentu akan berbanding lurus dengan viskositas cairan. Hasil dibaca langsung. Contoh aplikasi yaitu suspensi oral untuk menentukan kekentalan agar partikel tidak dapat mengendap. Emulsi dan krim untuk memastikan tekstur yang stabil dan mudah diaplikasikan. Sirup untuk memastikan cairan tidak terlalu kental atau encer saat diminum. Yang kedua ada variabilator. Fungsinya digunakan untuk mengukur kerapuhan variability tablet, yaitu kemampuan tablet bertahan terhadap gesekan dan tumpukan mekanik selama proses penanganan, yaitu pengemasan, transportasi, dan penyimpanan. Tujuan ujinya untuk menilai daya tahan tablet terhadap guncangan mekanik, mengidentifikasi apakah tablet mudah pecah atau rusak, menentukan apakah formula dapat proses granulasi sudah optimal. Untuk prinsip kerjanya, tablet dimasukkan ke dalam drum silinder yang berputar pada kecepatan tertentu, biasanya 25 rpm. Dalam 4 menit, alat melakukan 100 kali putaran, menyebabkan tablet jatuh berulang kali dari ketinggian tertentu, sekitar 15-20 cm. Setelah selesai, tablet dibersihkan dari debu dan ditimbang kembali. Persentase kehilangan bobot dihitung dengan rumus persen kerapuhan sama dengan W1 dikurang W2 dibagi W1 dikali 100%, di mana W1 yaitu bobot awal tablet, W2 bobot akhir tablet sesuai setelah diuji. Kriteria penerimaannya, menurut Pharmacopeia Indonesia, tablet non-salut kehilangan bobot kurang lebih 1%. Tablet salut umumnya lebih kuat dan jarang diuji dengan variabilator. Yang ketiga ada dissolution tester. Fungsinya, dissolution tester digunakan untuk mengukur laju dan jumlah obat yang terlarut dari sediaan padat, yaitu tablet atau kapsul dalam media pelarut. Uji ini merupakan parameter penting untuk menilai bioavailabilitas dan kinerja in vitro obat. Tujuannya
menjamin pelepasan obat berlangsung konsisten dan sesuai profil farmakokinetik, dan menilai pengaruh proses produksi atau perubahan formulasi terhadap kelarutan. Prinsip kerjanya yaitu tablet atau kapsul dimasukkan ke dalam wadah berisi medium larut, misalnya buffer pH 6,8 HCl 0,1 N dengan suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius untuk meniru kondisi tubuh. Alatnya terdiri dari bejana atau pisau berisi medium pelarut. Sistem pengadukan yaitu dengan basket atau keranjang berputar, aparatus 1, atau padel, dayung berputar, aparatus 2. Sistem pemanasan menjaga suhu tetap konstan. Sampler untuk mengambil sampel larutan secara berkala. Sampel diambil pada waktu tertentu, misal 5, 10, 15, 30. Lalu, kadar obat dalam sampel diukur menggunakan spektrofotometri UV atau HPLC. Kriteria penerimaannya sesuai dengan FDA, umumnya tablet harus melarutkan lebih dari 75% kandungan obat dalam waktu tertentu, misal 30-45 menit, tergantung monografi obatnya. Yang keempat ada hardness tester. Fungsi hardness tester digunakan untuk mengukur kekuatan mekanik tablet, yaitu gaya minimum yang diperlukan untuk menghancurkan tablet saat diberi tekanan. Tujuan ujinya yaitu menilai daya tahan tablet terhadap tekanan mekanis, menentukan kekompakan granul dan tekanan kompresif saat pencetakan, mengontrol keseimbangan antara kekerasan dan waktu hancur. Apabila tablet terlalu keras, akan sulit hancur. Prinsip kerjanya yaitu sebuah tablet ditempatkan di antara dua landasan logam. Salah satu landasan menekan tablet secara perlahan sampai tablet pecah. Gaya yang dibutuhkan untuk menghancurkan tablet tercatat dalam satuan kilogram force atau kgf, newton, atau pound. Beberapa tipe hardness tester. Yang pertama ada Mustanto tester, yaitu manual pegas tekanan. Phaser tester mirip tang pijpit. RWK tester otomatis digital. Kriteria umumnya tablet biasa 4-10 kgf. Tablet kunyah lebih lunak 2-4 kgf. Tablet saut umumnya lebih keras 8-12 kgf. Yang kelima ada moisture analyzer. Fungsi moisture analyzer digunakan untuk menentukan kadar moisture content dalam bahan baku, granul maupun produk seperti tablet serbuk. Yang keenam ada tape density tester. Fungsinya digunakan untuk mengukur kepadatan serbuk setelah pengetapan. Tujuannya adalah menilai flowability, daya alir atau compressibility, kemampuan memadat serbuk atau granul sebelum dicetak menjadi tablet. Prinsip kerjanya yaitu serbuk dimasukkan ke dalam silinder ukur transparan. Silinder kemudian diketuk berulang kali secara vertikal, biasanya 300-1250 kali, hingga volume serbuk tidak lagi berkurang atau volumenya stabil.
Rumusnya yaitu pertama ada bulk density, B sama dengan massa serbuk dibagi volume awal. Yang kedua ada tap density, T sama dengan massa serbuk dibagi volume setelah serbuk dilarut. Yang ketiga ada Karst Index atau Compressibility Index. CL sama dengan T kurang B dibagi T dikali 100%. Yang keempat ada Hausner Ratio, yaitu HR sama dengan T dibagi B. Nilai-nilai ini menunjukkan sifat alir serbuk. CL kurang dari 10% atau HR kurang dari 1,25%. Aliran sangat baik. Apabila CL lebih dari 25% atau HR lebih dari 1,5, yaitu aliran buruk. Untuk soal yang ketiga, persyaratan stabilisasi fisik kesediaan emosi dan faktor ketidakstabilitasannya. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi yaitu sistem dispersi yang terdiri dari atas dua fase cair yang tidak saling bercampur, di mana salah satu fase terdispersi sebagai globul kecil dalam fase lainnya, yaitu fase terdispersi, dengan bantuan emulgator atau surfaktan untuk menstabilkan sistem tersebut. Contohnya, emulsi minyak dalam air, misalnya lotion, krim, pelembab, emulsi warna. Emulsi air dalam minyak, misalnya salep, cold cream, atau sediaan farmasi. Yang kedua, tujuan dan arti fisik emosi. Mempertahankan keseragaman ukuran globul dan distribusi fase selama penyimpanan. Emosi dikatakan stabil secara fisik jika memenuhi tidak terjadi pemisahan fase atau tidak ada creaming, cracking, atau coalescence. Tidak terjadi perubahan ukuran atau distribusi obat. Untuk persyaratan stabilisasi fisik emosi, parameternya homogenitas. Untuk persyaratan stabilitas fisik emosinya, emosi harus tampak seragam, tanpa pemisahan fase atau gumpalan. Keterangan atau uji yang dilakukan, lihat secara visual setara penyimpanan. Yang kedua, tidak terjadi creaming atau cracking. Persyaratannya tidak tampak lapisan minyak atau air yang terpisah. Keterangannya pengapatan setelah penyimpanan suhu kamar dan uji percepatan. Yang ketiga ada ukuran globul. Persyaratannya ukuran globul tetap seragam. Kurang dari 5 untuk emosi oral, kurang dari 1 mikrometer untuk emosi topikal. Uji yang dilakukannya yaitu dengan mikroskop atau particle size analyzer. Yang keempat ada viskositas stabil. Persyaratannya tidak terjadi perubahan viskositas signifikan, lebih dari 10%. Uji yang dilakukannya yaitu dengan viskometer. Yang kelima ada pH stabil. Persyaratannya pH tetap dalam rentang aman, tidak berubah kurang lebih 0,5% dari awal. Uji yang dilakukannya dengan pH meter. Yang keenam ada tidak terjadi perubahan bau, warna, atau rasa. Persyaratannya tetap sesuai karakteristik awal. Uji yang dilakukannya pemeriksaan organoleptik. Yang ke-8 pemeriksa
stabil terhadap sentrifugasi. Persyaratannya tidak terjadi pemisahan setelah sentrifugasi 3000 rpm selama 30 menit. Uji yang dilakukannya uji percepatan kestabilisasian fisik. Yang ke-9 ada tidak terjadi mikroba. Persyaratannya harus bebas kontaminasi mikroba. Uji yang dilakukannya uji mikrobiologi atau TAMC atau TYMC. Jenis dan mekanisme kestabilan fisik pada emosi. Ketidakstabilan fisik pada emosi umumnya terjadi karena perubahan interaksi antara fase terdispersi dan fase pendispersi yang menyebabkan agregasi atau pemisahan fase. 1. Creaming. Fenomena naik atau turunnya global fase terdispersi permukaan akibat perbedaan densitas atau berat jenis antara dua fase. Biasanya terjadi pada emulsi minyak dalam air, di mana minyak lebih ringan naik ke atas membentuk lapisan krim. Untuk penyebabnya, perbedaan densitas besar antara minyak dan air. Ukuran globul terlalu besar, viskositas fase terdispersi terlalu rendah, waktu penyimpanan terlalu lama. Ciri-cirinya, terjadi lapisan krim di bagian atas. Namun, masih dapat disatukan kembali dengan pengocokan ringan. Upaya pencegahannya yaitu gunakan emulgator efektif untuk mengecilkan ukuran globul. Tambahan agen penebal viscosity enhancer seperti CMC atau teragakan. Gunakan minyak dengan berat jenis mendekati air. Simpan pada suhu rendah dan hindari getaran. Yang kedua ada flocculation, yaitu penggumpalan. Flocculation adalah terjadinya pengelompokan aglomerasi globul-globul fase terdispersi tanpa menyatu menjadi satu globul besar. Ciri-cirinya terjadi lapisan. Penyebabnya, daya tarik antar partikel meningkat karena perubahan pH elektrolit atau penurunan tekanan antara permukaan. Konsentrasi emulgator tidak optimal. Cirinya, emosi tampak berbintik atau mengandung gumpalan halus. Jika dibiarkan, dapat berlanjut menjadi koalescensi. Pencegahannya, gunakan sistem emulgator dengan muatan listrik stabil atau zeta potensial tinggi. Kontrol pH dan ion elektronik. Gunakan surfaktan non-ionik yang stabil terhadap pH. Yang ketiga ada koalescensi, yaitu penyatuan globul. Globul-globul kecil fase terdispersi menyatu membentuk globul lebih besar, yang akhirnya menyebabkan pecahnya emulsi, yaitu cracking atau breaking. Penyebabnya yaitu lapisan emulgator tidak cukup kuat. Degradasi atau kerusakan emulgator akibat suhu atau mikroba. Tegangan antarmuka meningkat. Ciri-cirinya yaitu emosi tidak dapat disatukan kembali meskipun dikocok. Terjadi pemisahan fase permanen. Untuk pencegahannya, gunakan emulgator dengan HLB yang sesuai. Hindari suhu tinggi atau pH ekstrim. Tambahkan ke emulgator misalnya alkohol, lemak, monogliserida. Yang keempat ada cracking atau breaking. Itu bentuk pemisahan fase permanen di mana lapisan minyak dan air benar-benar terpisah dan tidak dapat disatukan kembali. Penyebabnya, kegagalan sistem emulgator, yaitu rusak
terurai atau jumlah tidak mencukupi, mengatur suhu tinggi atau pembekuan, adanya kontaminan ionik yang mengganggu muatan emulgator. Untuk pencegahannya, yaitu pemilihan emulgator yang tepat, HLD sesuai. Gunakan pengawet antioksidan untuk menjaga stabilitas kimia emulgator. Simpan pada suhu stabil dan hindari fluktuasi ekstrim. Yang kelima ada sedimentasi, yaitu kebalikan dari creaming, fase terdispersi. Biasanya lebih berat. Turun ke bawah wadah. Lebih umum terjadi pada emulsi dalam minyak. Penyebabnya, perbedaan berat jenis, ukuran globul terlalu besar, viskositas rendah, dan waktu penyimpanan lama. Untuk cirinya, yaitu terbentuk endapan di bagian bawah wadah, biasanya masih dapat disatukan kembali dengan pengocokan ringan. Untuk pencegahannya, yaitu naikkan viskositas fase pendispersi. Kurangi ukuran globul fase terdispersi. Tambahkan agen penstabil atau Tishka. Yang keenam ada uji stabilitas emulsi. Menurut Farmakope Indonesia, uji sentrifugasi yaitu menilai kecenderungan pemisahan fase, uji Friese-Tauxig cycle menyimpan sediaan bergantian pada suhu ekstrim, misalnya 4 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Untuk melihat kestabilan, uji penyimpanan jangka panjang mengamati selama 1-3 bulan. Uji viskositas dan pH berkala. Pemeriksaan ukuran globul mikroskopik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.